Yeremia 33 ayat 20, saya bacakan, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Jadi kalau kita tidak kembali ke kalender Tuhan, seperti mengingkari perjanjian Tuhan kan. Karena Tuhan pun melakukan segala sesuatu berdasarkan kalendernya. Ya. Eksodus yang terjadi dari Mesir pun, keluaran dari Mesir berpatokan pada kalender baru. Dan ini menjadi titik tolak yang baru bagi sejarah penebusan. Melalui kalender baru, umat Israel hidup sebagai umat perjanjian. Yang mengikuti perintah Allah terutama untuk menjaga hari Sabat yang berpatokan pada siklus 7 hari yang Tuhan buat dari Kejadian 1. 6 hari Tuhan menciptakan, di hari ke-7 Tuhan beristirahat, memberkatinya. Demikian juga kita, kehidupan lama kita, manusia lama kita semua harus ditinggalkan. Ya, kita harus menjalani kehidupan baru. Seperti bagaimana menerima kalender yang baru. Menjadi umat kudus Allah yang hidup di dalam waktunya Allah. Referensi boleh ditulis Efesus 4, 22 sampai 24. Efesus 4, 22 sampai 24. Sekarang kita akan lihat poin besar pertama. Kita akan lihat elemen dalam kalender Tuhan. Elemen-elemen ini dicatat di Kejadian 1, 14 sampai 19. Ya. Kejadian 1, 14 sampai 19, catat aja dulu. Ya. Dikatakan di ayat 14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, jadi ada masa-masa yang tetap, hari dan tahun. Yang pertama hari. Poin kecil, hari. Ini merupakan elemen terkecil yang membentuk kalender. Satu hari berdasarkan Kejadian 1 itu terdiri dari petang menuju ke pagi. Atau dari malam menuju ke siang. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Itu satu hari. Kita pernah belajar ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, kalau gitu gimana kita tahu hari yang ada di kalendernya Tuhan? Kita bisa lihat ini luar biasanya saudara ya. Pertama kali disingkapkan melalui seri ke-8. Dari turunnya mana di padang gurun Sin. Ya, dari turunnya mana di padang gurun Sin. Kita lihat Keluaran 16 ayat 1. Keluaran 16 ayat 1. Besar sekali ya, luar biasa. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Dari Elim tibalah jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan 2. Ya, jadi dikatakan mereka tiba di padang gurun Sin tanggal berapa? 15 bulan 2. Tahun 1446 SM. Tahunnya ini pun bisa dihitung ya, ada pelajarannya dari Bait Suci Salomo, tapi saya nggak akan ke situ. Nah, lalu di Keluaran 16 ayat 4, ini terjadi berarti tepat 1 bulan setelah Eksodus ya. Eksodus kan tanggal 15 bulan pertama di 1446 SM. Jadi mereka tiba di padang gurun Sin 1 bulan setelah Eksodus. Lalu di Keluaran 16 ayat 4 dikatakan Tuhan menurunkan mana keesokan harinya. Berarti mana turun di tanggal berapa? 16 bulan 2. Ini mana turun ya. Hari pertama mana turun. Kalender Yahudi itu beda dengan kita, kan kalender Tuhan. Hari pertama buat mereka itu bukan kayak kita Senin. Hari pertama mereka itu adalah hari Minggu. Karena hari Sabtu kan 7 kan. Balik lagi ke hari pertama yaitu hari Minggu. Kan Sabat itu Sabtu ya. Jadi kalau gitu hari pertama ini adalah hari Minggu. Jadi mana pertama kali turun yaitu tanggal 16 bulan 2 tahun 1446 SM di hari
minggu. Lalu kita tahu ketentuan Tuhan tentang turunnya mana. 1 hari pertama sampai hari ke-6 mereka akan mengambil mana, betul? Tapi di hari ke-6 disuruh ngambil 2 kali lipat. Lalu di hari ke-7 mana berhenti turun. Saudara bisa lihat di handout saudara sudah ditulis di situ. Berarti kan 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini adalah 7 hari kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah hari yang ke-7 di mana mana tidak turun. Berarti mana turun 2 kali di hari yang tanggal berapa? 21. Berarti 21 hari apa? Jumat. Betul, berarti 22 hari Sabtu, Sabat ya. Nah, dari sini kita bisa hitung mundur semua hari-hari yang terjadi. 10 itulah ketahuan semua hari apa, dari mana turun. Luar biasa gak saudara? Luar biasa kan? Ya. Jadi saudara bisa lihat di kalender yang ada di handout saudara, sudah ditulis tuh ya. Di tanggal 16, mana turun dan selanjutnya tinggal dihitung mundur. Ini kalau dibikin kalender, hitung mundur ketemu semua hari itu 10 tulahnya di atasnya tuh. Ya. Gak bingung kan saudara ya? Jadi ini menjadi dasar untuk menghitung, menemukan hari-hari dari semua peristiwa yang ada di Alkitab. Sekarang kita lanjut ke poin kecil kedua. Elemen yang selanjutnya adalah minggu atau weeks. Ya. Hari-hari yang tersusun membentuk minggu. Ya, hari-hari yang tersusun membentuk minggu. Berdasarkan Kejadian 1 dan 2, 1 minggu menurut kalender Tuhan terdiri dari berapa hari? 7 hari ya. 7 hari, satuan waktu Tuhan adalah 7 hari. Referensi Kejadian 2, 1 sampai 3 saudara boleh tulis. Kejadian 2, 1 sampai 3. Poin kecil ketiga, bulan. Month. Satu bulan adalah periode dari hari pertama dalam 1 bulan sampai hari pertama bulan berikutnya. Itulah 1 bulan ya. Dari hari pertama dalam 1 bulan sampai hari pertama bulan berikutnya. Nah, berbeda dengan kalender kita, kalender Gregorian, kalender Yahudi, siklus 1 bulannya itu kira-kira kalau di rata-rata 29,5 hari. Ica boleh tampilkan gambar yang putih, yang ada 3 gambar yang putih. Ini adalah sistem kalender bangsa Yahudi, ya. Jadi 1 harinya itu, 1 bulannya itu tidak seperti kita, beda. Kalau kita kan 31, 28, nanti ada Kabisat 29, lalu ke 31 lagi dan seterusnya berselang-seling. Kalau mereka itu beda, Nisan 30, Iyar 29 berseling-seling, Sivan 30, Tamus 29 dan seterusnya. Nah, tapi ada perbedaannya adalah di Adar. Adarnya ada, Adar itu bulan ke-12, ada Adar 1, ada Adar 2. Ya. Adar 2 itu adalah Adar Kabisat dan terdiri dari 29 hari. Ya, terdiri dari 29 hari. Kita lihat di situ di tabel saudara juga sudah dikasih ya bulannya dari bulan 1 sampai bulan 12. Ya, lalu di-convert ke kalender matahari di sebelah kanannya tabel itu ada kalender matahari. Jadi saudara akan tahu Nisan atau bulan Abib disebutnya nama lainnya itu jatuh di bulan Maret sampai April untuk kalender kita hari ini. Ya, dan seterusnya sampai ke Adar itu yang di bawah jatuh pada Februari sampai Maret. Ya, jadi saudara bisa lihat seperti ini kira-kira. Ya. Jadi kira-kira siklusnya itu 29,5 hari per bulannya kalau di rata-rata. Selanjutnya tahun, year. Pada umumnya 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Ya. Kalender matahari menggunakan standar di dalam 1 tahun berapa hari? 365 hari, ya, 365 hari, ya. Sedangkan kalender bulan atau kalender Yahudi itu menggunakan standar 1 tahunnya 354 hari. Beda. Jadi ada selisih 11 hari dari kalender matahari. Kan kalender matahari 365 kan? Ya, ada selisih 11 hari.
Ini kalau dihitung sampai 3 tahun, selisihnya jadi 1 bulan, betul nggak? Jadi 33 hari kan, 1 bulan mereka selalu ketinggalan. Nah untuk menutupi ketinggalan ini, ya mereka tambahin Adar 2 dalam tahun Kabisat. Ya, untuk menutupi selisih 1 bulan ini, untuk mencocokkannya. Supaya setiap musim yang terjadi selalu sama terus gitu, di bulan itu terus. Ya. Jadi bulan Kabisat Adar kedua ditambahkan ya di setiap tahun ketiga, tahun ke-6, tahun ke-8, tahun ke-11, ke-14, ke-17, dan 19. Ya, ini dalam siklus setiap 19 tahun. Mereka untuk mencocokkan selisih yang terjadi. Ya. Lalu selanjutnya, musim dan hari raya. Musim dan hari raya. Musim dan hari raya, Kejadian 1 ayat 14, tadi yang kita sudah baca, Kejadian 1 ayat 14 dikatakan menunjukkan masa-masa yang tetap. Ya, ada kata masa-masa yang tetap. Ya. Kata masa-masa yang tetap dalam bahasa Ibrani itu adalah moed. Moed ya, berarti waktu yang ditetapkan Allah atau hari raya. Waktu yang ditetapkan Allah atau hari raya. Nah setiap tahun Allah membuat musim berganti sesuai waktunya dan selalu sama. Sudah ditentukan waktunya. Boleh ke gambar yang warna-warni? Mungkin kalau kita kan cuma 2 musim ya, kita nggak terlalu mengikuti yang seperti ini. Tapi kalau 4 musim yang terjadi di negara-negara sana, ini akan selalu seperti ini siklusnya. Makanya si bulan Kabisat selalu ditambahkan untuk selalu seperti ini, ngerti ya? Supaya nggak pernah meleset. Supaya Maret itu selalu mulai spring. Tapi kalau nggak ada Kabisat nanti akan maju terus kan, jadi nggak berantakan gitu. Maka maka di kalender Yahudi selalu ditambahkan bulan Kabisat untuk selalu mencocokkan seperti ini dan selalu seperti ini, ya. Jadi ada 4 musim, spring, semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Musim semi dimulai di bulan selalu Maret. Berarti kalau kita convert ke kalender Yahudi itu bulan apa? Nisan, Abib, ya, bulan Nisan. Selalu musim semi dimulai di bulan, sekali lagi, Nisan, oke? Ingat itu penting, ya. Nah, 1 tahun ini Tuhan telah tentukan setiap musim untuk tujuannya satu hal, membuat umat Israel menjaga hari raya. Ya. Nah, Allah memberikan kalender baru ternyata itu dengan pedoman yang dinamakan vernal equinox. Ada yang pernah dengar? Susah. Equinox. Ada yang pernah dengar? Ya, oke. Tapi sebelum baca seri 8, nggak tahu kan? Nggak tahu, jujur saya juga nggak tahu. Bahasa Indonesianya itu titik musim semi matahari. Lebih nggak tahu lagi, what's that? Gitu kan? Oke, coba Cifani boleh putar videonya. Inilah titik musim semi matahari yang dimaksud. Silakan. Ada suaranya nggak ya? Nggak dimasang suara ya? Boleh cut dulu. Dari WA gitu? Oh dari sini, oke. Diulang lagi sih. Nggak ada suaranya. Coba. Nggak ada sih. Kevin bisa tolong ini biar suara masuk TV gimana ya? Udah digedein deh volumenya. Atau dari sini aja main ini ya? Atau gimana sih? I don't know. Teknis. Diulang lagi. Oke, ya. Ini luar biasa ya. Ini ternyata penting sekali. Ini titik penentu semua musim. Kita mulai. Ya, silakan.
Jadi ini secara sains memang terjadi dan ini seperti riset lagi dari nol, riset lagi dari nol. Jadi Tuhan pakai vernal equinox atau disebut titik musim semi matahari untuk meriset ulang lagi 4 musim. Ngerti ya? Untuk bangsa Yahudi mulai lagi musim spring, Nisan tadi. Ya. Dan diperkirakan ini jatuh sekitar tanggal 20 sampai 21 Maret untuk kalender Gregorian atau kalender kita. Ya. Ngerti ya saudara ya? Ya, jadi jelas kan sekarang kan? Selama ini kan kita vernal equinox, what's that? Gitu. I don't know gitu. Jadi ternyata luar biasa. Ya, semua yang terjadi di alam semesta itu membuktikan bahwa Tuhan kita lah yang berdaulat. Ya. Di saat ini, di saat vernal equinox, sumbu kemiringan bumi berada pada posisi sejajar yang tadi telah dijelaskan. Ya. Dan yang luar biasanya, si vernal equinox ini, jeng 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 jeng, terjadi jeng 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 jeng. Oh iya, come on. Asiknya ada tim penggembira. Stop. Terjadi di tanggal 25, bukan, kamu jangan sesat. Tanggal 25 bulan sebelum bulan baru. Tanggal 25 bulan 12, sebelum bulan yang baru yang Tuhan tentukan. And you know what? Ini adalah tanggal ketika 10 tulah dimulai. Luar biasa gak? Langsung Shopee, luar biasa gak saudara? Ternyata Tuhan gak sembarangan random jatuhin 10 tulah tanpa menghitung. Tuhan jatuhkan 10 tulah tepat di tanggal vernal equinox 25 bulan 12. Dan ingat saudara ya, Adar, tadinya waktu disusun ini, saya sempat kebingungan karena saya kira tuh Adar tuh 30 hari. Jadi selalu gak matching. Ternyata ketika terjadi vernal equinox, itu adalah tahun kabisat. Jadi Adar yang kedua. Adar kedua. Adar kedua itu berapa hari? Tadi 29 hari. Makanya saudara lihat di kalender saudara, bulan sebelum Abib, ya kan ada tanggal 1 bulan Abib 1446 SM itu 29 hari. Luar biasa gak saudara? Jadi ingat setiap ada vernal equinox itu biasanya terjadi di bulan Adar 2, bulan kabisat. Ya. Itu di kalender yang itu ada kadang ada 29, ada 30. Nah itu harus dihitung lebih detail. Terus terang saya belum hitung kontanim tiap tahun seperti itu sih. Tapi dia tuh ada penyesuaian setiap tahunnya. Yang pasti setiap siklus 19 tahun tadi, yang tadi tahun-tahun sebutin mereka tambahin kabisat terus untuk nutupin gitu. Nah jadi hitungannya gimana mereka pokoknya nutupin balik lagi selalu sama. Nanti harus dihitung lebih detail lagi. Karena itu kompleks. 29 hari Adar 2. Nanti bisa dilihat dari yang apa sih kalender Yahudi itu ya. Jadi kadang ada yang 29 ada 30. Ini kayak yang di tabel ini ya. Di bulan Bul aja tuh. Bul ada 29 ada 30. Kislev ada 29 ada 30. Jadi itu harus dihitung detail ya. Saya kalau untuk hitungan Yahudi detailnya saya kurang saya belum terus terang belum hitung sampai sedetail itu. Ya. Tapi ada hitungan kalender Yahudi yang mereka lakukan menaruh bulan kabisat itu dengan siklus 19 tahun yang tadi dihitungan itu semua, nutupin pokoknya harus kembali lagi seperti ini. Pokoknya patokan mereka, vernal equinox adalah awal musim semi. Dan itu harus terjadi selalu di bulan Nisan. Kok Adar? Nisan. Musim semi harus selalu terjadi di bulan Nisan setelah vernal equinox. Ya, kan setelah vernal equinox terjadi kan selalu di reset jadi musim semi lagi kan? Harus selalu seperti itu. Dan ini yang mereka lakukan dengan hitungan kalender mereka untuk mencocokkan kepada kalender kita. Ya, atau kalender untuk sebenarnya untuk mencocokkan 4 musim ini gitu. Pokoknya si Nisan harus selalu mulai musim semi gitu loh. Ya. Nah jadi ada kita lihat bahwa 10 tulah itu terjadi di tanggal 25 kalau dilihat di kalender dihitung mundur dari tadi yang mana turun itu jatuh di hari Sabtu ya. Tanggal 25 itu jatuh di hari Sabtu dan ini adalah hari raya titik musim semi matahari. Ya. Lalu 10 tulah ini terjadi selama 20 hari sampai tanggal 15 bulan pertama.
Apa yang terjadi di 15 bulan pertama? Exodus. Jadi gak ada yang kebetulan saudara, gak ada yang kebetulan. Allah memberikan sistem kalender baru yang berpatokan pada titik musim semi matahari. Ini memperlihatkan kepada kita apa? Semua pekerjaan sejarah penebusan terjadi pada waktu yang telah ditetapkan. Demikian juga sampai kepada akhir zaman. Tuhan kan menghitung terus, kalendernya kan berjalan terus kan sampai ke masa kita gitu. Sekarang kita lihat poin besar kedua. Poin besar kedua, fenomena alam. Fenomena alam menjadi pedoman bagi kalender yang baru. Ya. Bulan pertama, bulan Nisan, selalu ditandai dengan bulir pada Jelai. Kalau Jelai sudah berbulir, itu tandanya bulan Nisan datang. Dan tandanya selain itu adalah tumbuh-tumbuhan ada di padang. Tumbuh-tumbuhan ada di padang dan buah-buahan ada di pada pohon-pohon. Itu fenomena alam yang menandakan Nisan telah tiba. Ya. Sekarang kita lihat poin kecil pertama, ketika Jelai sedang berbulir. Keluaran 9 ayat 31 boleh dibaca. Keluaran 9 ayat 31. 9 ayat 31. Boleh dibantu baca. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Jadi artinya ini terjadi di bulan apa? Nisan. Ini yang pendeta senior penulisnya katakan, para ahli teologi kan ada 40 ahli teologi yang mendebat pendeta senior. Mana buktinya ini bulan Nisan? Mana buktinya ini yang hitungan kalender yang ada di seri 8? Dia kasih ayat ini. Jelai sedang berbulir. Jelai sedang berbulir itu adalah musim semi dimulai, yaitu bulan Nisan. Ya. Ini yang tadi kita baca adalah terjadi pada saat tulah ke-7, tulah hujan es terjadi. Nah pada umumnya di daerah Palestina, daerah Timur Tengah, Jelai itu ditabur di sekitar bulan 11. Ya. Bulan 11, lalu dituai di sekitar bulan ketiga atau 4 di tahun berikutnya. Jadi kalau dihitung, Jelai mulai berbulir di bulan Maret menurut kalender matahari. Ya. Yaitu pada musim semi atau springtime. Ya, ditanam di bulan 11, dituai atau mulai berbulir di bulan 3 atau 4 di tahun berikutnya. Untuk kita bulan 3 dan 4 kan Maret kan, mulai Maret spring, buat kalender Yahudi itu bulan Nisan atau Abib. Ya. Poin kecil kedua, buah-buah pada pohon. Keluaran 10 ayat 15. Keluaran 10 ayat 15. Oke, 1, belum ya. Keluar. Oke, 1, 2, 3. Nah ini terjadi di tulah yang ke-8, tulah belalang, di mana belalang menutupi seluruh permukaan bumi, memakan habis segala apa tadi? Tumbuh-tumbuhan dan buah-buah pada pohon yang ditinggalkan hujan es. Kata pohon-pohon di sini itu adalah es. Kata pohon di sini adalah es. Dan ini dalam bentuk tunggal. Bentuk. Ya, tunggal. Yang artinya menunjuk kepada satu jenis pohon. Ya, satu jenis pohon. Pohon apakah ini? Kita lihat jawabannya di Mazmur 78
ayat 47. Pohon apakah ini? Mazmur 78 ayat 47. Mazmur 78 ayat 47. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Jadi pohon apa yang dimatikan oleh hujan es? Ara. Itu hujan batu sebelumnya. Ara. Jadi kan tunggal, satu jenis pohon kan? Yang dikasihin sama Tuhan, hujan es, embun beku. Pohon ara. Jadi pohon yang dimaksud di sini adalah pohon ara. Embun beku dalam bahasa Ibrani itu hanamal. Embun beku yang ditulis di Mazmur ini adalah hanamal yang menunjuk kepada hujan es batu yang besar. Ya, jadi bukan embun beku biasa aja, ini menunjuk kepada hujan es batu yang besar. Dan ya, pada kenyataannya pohon ara mulai mengeluarkan buah pada musim semi ketika bulir gandum muncul. Jadi sinkron. Ya, sekali lagi, pohon ara pada kenyataannya mulai mengeluarkan buah pada musim semi ketika bulir gandum muncul. Ya. Saudara, ini enggak kebetulan ya kenapa Tuhan taruh spring seperti ini ketika semua jelai berbulir, buah-buahan pohon ara berbuah. Itu enggak untuk apa? Hari raya Tuhan. Kan ada hari raya kan? Kan kalau hari raya enggak boleh tangan kosong kan? Jadi Tuhan kayak bikin siklusnya gitu. Hasil bumi keluar, saatnya memberikan kepada Tuhan. Luar biasa enggak? Sampai seperti ini Tuhan aturnya. Ya. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan di padang. Tumbuh-tumbuhan di padang. Keluaran 9 ayat 25, boleh dibaca, Keluaran 9 ayat 25. Oke, 1, 2, 3. Berdasarkan kalender matahari yang dipakai Mesir pada waktu itu, tumbuh-tumbuhan di padang yang dimaksud di sini itu menunjuk kepada bawang putih, seledri, lobak, kacang kedelai, jintan hitam, ketumbar, kacang polong, bawang besar, kacang polong muda. Ya. Jadi masakan apa Ibu Ami dengan bahan ini? Saya rasem, oke. Jadi minggu saya rasem ya. Kan ini Nissan sekarang gitu. Kita lagi di Nissan loh. Nah oke, sekarang kita lihat poin besar ketiga. Bulan pertama pada kalender yang baru. Bulan pertama pada kalender yang baru. Nah, saudara bisa lihat tabelnya ya, sudah dibuatkan di situ Nisan, Ziv, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Bul, Kislev, Tebeth, Shebat, Adar. Untuk Bul ada 29, 30, Kislev. Nah ini semua tergantung si kabisat atau enggaknya. Untuk benar-benar rincinya mungkin kalau ada yang mau mengulik dan bantu ngitung, please thank you so much. Karena it's so complicated. Tapi ada sistem yang memang Yahudi, jadi you can count gitu, to be precise. Okay? Nah, dari 3 patokan fenomena yang tadi kita telah bahas, ya. Patokan yang paling penting, ya, patokan yang paling penting adalah ketika jelai sedang berbulir. Ya, ketika jelai sedang berbulir. Pada masyarakat Yahudi bahkan sampai sekarang, jika pada bulan 12, bulan apa 12 tanpa melihat tabel? Adar. Jika pada bulan 12, bulan Adar, terlihat jelai berbulir, maka bulan pertama dimulai langsung. Ya, jadi patokannya selalu si jelai aja. Si jelai berbulir, langsung itu bulan pertama dimulai. Ya. Kita lihat Keluaran 12 ayat 2.
Makanya sinkron kan, dari yang keterangan yang situasi alam di 10 tulah, jelainya sudah berbulir. Jadi Tuhan memberikan kalender baru, jadi bulan pertama. Sinkron gak semuanya? Sinkron. Kita lihat, ya oke boleh baca, 1, 2, 3. Tuh, jadi kondisi alamnya, kan orang Israel nggak tahu ini bulan apa, mereka udah lost. Mereka udah nggak tahu ini bulan apa, mereka lost. Tuhan riset lagi dan sinkron dengan kondisi alam di 10 tulah, dengan Tuhan nyatakan ini bulan pertama buat kamu. Ya. Pokoknya jika jelai belum terlihat berbulir, maka bulan pertama belum dimulai. Masukin sama mereka bulan Adar kedua, ngerti gak? Jadi kalau mereka ngeliat jelai belum berbulir, tapi hitungannya Adarnya udah mau habis nih. Mereka tambahin Adar ke 2 supaya tetap matching lagi musim semi mulai di bulan Nisan. Selalu seperti itu. Ya. Nah, bulan Nisan nama lainnya adalah Abib. Di Alkitab ditulisnya kadang Nisan, kadang Abib. Ya. Abib dalam bahasa Ibrani berarti lembut. Ya, lembut. Ini menunjuk kepada bulir muda. Ya, bulir muda. Kejadian 9:31 referensi saudara tulis, Kejadian 9:31, Imamat 2:14. Ya, Imamat 2:14 juga mengandung kata Abib, ini pun menunjuk kepada bulir gandum yang muda, yang baru bertunas. Imamat 2:14, Kejadian 9:31. Di antara biji-bijian dan padi-padian, jelai adalah yang paling pertama matang. Ada yang pernah beli jelai gak sih? Barley, ada yang pernah beli barley? Enak? Suka ya beli barley? Gak ada rasa. Enak? Gak ada rasa, kayak berlawanan ya penyataannya gitu. Jadi yang gak ada rasa tuh enak ya saya. Enak? Masa? Iya gak ada rasa? Oke. Oke, I'm trying to digest. Oke, di antara biji-bijian dan padi-padian, enaknya saya lihat kasih makanan yang makin gak ada rasa buat dia makin enak guys. No pecin-pecin ya guys. Di antara biji-bijian dan padi-padian, jelai itu yang paling pertama matang. Di antara biji-bijian dan padi-padian, jelai itu yang paling pertama matang. Makanya jadi penentu bulan pertama, jadi penentu musim semi. Karena dia yang pertama kali matang. Tulis Ulangan 16 ayat 1, boleh dibaca juga, kita baca ya, Ulangan 16 ayat 1. So far gak ada yang bingung kan? Oke ya, oke? Atau I'm trying to be okay. Keluaran Ulangan 16 ayat 1, kita baca ya. Nanti kalau kurang jelas, baca seri 8 akan lebih jelas lagi ya. Kita baca 1, 2, 3. Abib ini Nisan, sama ya, Nisan. Kenapa Allah perintahkan untuk menjaga bulan Abib? Ini tadi kan perintahnya jaga bulan Abib kan? Ingatlah kan bulan Abib dan rayakanlah. Justru ingat bulan Abib. Kenapa Tuhan suruh ingat bulan Abib? Ya, perintah ini adalah untuk mempersiapkan hasil tanah yang akan dipersembahkan kepada Allah pada hari raya yang telah Tuhan tentukan. Kan setelah Paskah ada hari raya roti tidak beragi ya, 7 hari dan hari rayanya kan mulai semua kan. Terus semua kan butuh persembahan kepada Tuhan gitu. Ya, jadi hasil tanah itu dipersiapkan sama Tuhan dari musim semi ini. Ya, supaya hari raya dapat dijaga. Ya. Masa jelai berbulir menentukan bulan pertama dalam setahun dan ini menjadi patokan menetapkan 3 hari raya besar. Hari raya Paskah, hari raya 7 minggu, hari raya kemah atau pondok daun. Ya. Jika dilihat dari musim, ketika musim dingin ini telah berlalu, timbullah bulir pada batang jelai. Ya. Nah ini semua tuh gambaran apa sih saudara? Jadi musim dingin nih, tuh musim dingin berlalu si jelai ini berbulir. Ini tuh ada makna rohaninya saudara. Dan di saat jelai berbulir, mereka keluar dari Mesir kan. Ini semua ada makna rohaninya, nggak kebetulan Tuhan ciptain sistem kayak gini gitu. Ini menunjukkan atau bermakna gimana umat Israel meninggalkan kuasa kegelapan, menuju dunia yang cerah yang baru. Kan musim dingin kan sesuatu yang negatif kan kalau di Alkitab. Makanya dikatakan jangan sampai nanti pelarian kita di musim dingin.
Nah, jadi musim dingin, setelah musim dingin musim semi. Sesuatu yang tumbuh harapan baru gitu. Tanaman yang tadi udah mati semua keluar lagi. Ini menyembuhkan hidup yang baru. Ini menyembuhkan kita semua saudara. Ketika kita nanti dibebaskan dari dunia ini, kita semua masuk ke musim semi di kerajaan sorga. Amin. Segala yang mati dibangkitkan, diperbaharui lagi. Yang poin besar keempat. Tanggal dan hari 10 tulah. Tanggal dan hari 10 tulah. Nah ini pertama kali ya, benar-benar pertama kali disusun secara sistematis berdasarkan Alkitab di buku seri 8. Ya. Banyak ahli-ahli teologi mengemukakan banyak pendapat, tapi tidak berdasarkan Alkitab saudara. Salah satunya ada teolog bernama Keil dan Delitzsch, bacanya gimana Delitzsch gitu ya, Delitzsch, Keil dan Delitzsch. Mereka mengemukakan di tahun 1866 bahwa tulah air sungai berubah menjadi darah itu terjadi ketika sungai Nil meluap. Dia katakan demikian. Dan kalau dilihat sungai Nil meluap itu terjadi di bulan Juni atau Juli berdasarkan kalender matahari kita. Lalu tulah anak sulung terjadi 1 hari setelah pas, berarti bulan 1 kan? Ya kan? Jadi itu terjadi sekitar Maret. Jadi dari Juni ke Maret itu kalau dihitung, itu ada berapa bulan? Sekitar 9 bulan. Jadi si teolog bernama Keil dan Delitzsch ini menyatakan bahwa 10 tulah terjadi selama 9 bulan. Ini tidak alkitabiah. Ya. Karena difirmankan di Alkitab, tulah pertamanya aja, tulah darah itu terjadi secara terus menerus selama 7 hari tanpa jeda. Ya, itu di Keluaran 7 ayat 25, ditulis seperti itu. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah tulah menulahi sungai Nil. Jadi tulah darah aja terjadi 7 hari tanpa ada jeda. Jadi kita harus tahu faktanya yang benar. Bahwa 10 tulah terjadi secara beruntun. Ya, terjadi secara beruntun. Tadi selama berapa hari jadinya tepat? 20 hari. Ya. Yang poin kecil pertama, dicatat dengan jelas waktu yang berkesinambungan dari tulah-tulah. Dicatat dengan jelas waktu yang berkesinambungan dari tulah-tulah. Nah saudara boleh lihat tabel di handout saudara, tabel yang paling bawah. Sudah dirangkumkan di situ. Tulah darah kita lihat ditulis berkesinambungan berapa lama durasinya. Kita lihat di situ di Keluaran 7 ayat 25 disebut 7 hari. Ya. Lalu tulah ke-9 yaitu tulah gelap gulita. Tulah ke-9 tulah gelap gulita dikatakan di Alkitab terjadi selama 3 hari. Itu pun ditulis di Keluaran 10 ayat 22. Nanti saudara baca ayatnya di rumah ya. Oke, jadi Tuhan jelaskan secara rinci durasi dari tulah itu. Ya. Lalu poin kecil kedua, jika waktu Musa mendatangi Firaun itu jika waktu Musa mendatangi Firaun sebelum tulah terjadi adalah pagi hari, maka dicatat secara jelas demikian. Jadi Tuhan berapa kali nyuruh Musa datang ke Firaun pagi-pagi. Saya ulangi, jika waktu Musa mendatangi Firaun sebelum tulah terjadi adalah pagi hari, jika waktu Musa mendatangi Firaun sebelum tulah terjadi adalah pagi hari, maka dicatat secara jelas seperti demikian. Nah, saudara lihat kolom selanjutnya, Musa datang memperingati sebelum tulah terjadi, yang dicatat di Alkitab. Ketika Tuhan menyuruh Musa datang pagi-pagi untuk memperingati itu di pertama tulah darah di pagi hari kan di Keluaran 7 ayat 15, saudara lihat tabel saudara ya. Terus di lalat pikat tulah keempat, bangunlah pagi-pagi itu Keluaran 8 ayat 20. Tulah ke-7 tulah hujan es, bangunlah pagi-pagi Keluaran 9 ayat 13. Tuhan selalu catat. Ya. Nah dari sini nanti bisa nentuin tanggalnya saudara ya. Lalu poin kecil ketiga, dicatat dengan jelas tentang waktu tulah dimulai. Dicatat dengan jelas tentang waktu tulah dimulai. Kita lihat tabelnya. Ke kolom selanjutnya, ke sebelah kanan, tulah dimulai. Tulah keempat, lalat pikat, Tuhan jelaskan besok. Ya, ada kata besok, Keluaran 8 ayat 23. Lalu tulah sampar juga ada kata besok, Keluaran 9 ayat 5. Hujan es, hujan es, tulah ke-7. Besok kira-kira waktu ini,
Keluaran 9 ayat 18. Dan tulah belalang juga ada kata besok, Keluaran 10 ayat 4. Ini Tuhan dengan jelas tulis waktu tulah itu dimulai adalah besok. Berarti ada jeda 1 hari, ngerti gak saudara? Ya. Lalu waktu yang keempat, poin kecil keempat, waktu tulah berhenti dicatat dengan jelas. Ya, waktu tulah berhenti dicatat dengan jelas. Kita lihat kolom yang paling kanan, tulah kedua tulah katak. Ya. Ini waktu itu Musa datang ke Firaun, waktu tulah katak terjadi. Bila, kapan kamu mau tulah ini diangkat atau diberhentikan? Firaun jawab, besok. Firaun bego juga ya, udah menderita masih minta besok gitu ya. Karena dia berkeras hati, dia berharap ini berhenti sendiri gitu loh. Fakta bahwa Tuhan bilang besok dan terjadi besok ini menunjukkan bahwa semua tulah di tangan Tuhan. Bukan fenomena alam. Semua Tuhan yang kendalikan. Ya, datangnya katak dan kataknya pergi. Kalau fenomena alam mana bisa diatur sih saudara, betul? Kan Tuhan yang tentuin. Mau kataknya datang, kataknya pergi. Lalu di tulah keempat, lalat pikat. Itu pun sama di Keluaran 8 ayat 29. Besok. Ya. Besok diberhentikan. Ya. Lalu yang kelima, poin kecil kelima. Kurun waktu terjadinya 10 tulah dapat dihitung mundur dari tulah anak sulung. Kurun waktu terjadi 10 tulah dapat dihitung mundur dari tulah anak sulung. Sekali lagi kurun waktu 10 tulah adalah 20 hari. Ya, jika dihitung tadi dari semua pernyataan-pernyataan yang telah kita pelajari. Dan itu kalau dihitung 20 hari. Ya, itu jatuh dimulai di hari Jumat tanggal 25. Ya. Sabtu tanggal 25, Sabtu tanggal 25. Tanggal 25 sebelum bulan baru. Sampai tanggal 15 hari Kamis, ya, bulan pertama di tahun 1446 SM. Ya. Nah kita lihat sekarang tabel yang paling, saudara lihat tabel yang paling atas kalendernya. Kita akan lihat waktu Allah menurunkan masing-masing tulah. Bentar. Kita lihat dari tulah, kita lihat ini sebenarnya dihitung mundur ya saudara seharusnya ya. Saya kemarin juga coba hitung mundur berapa kali dapat memang betul jatuh di 25. Tapi karena itu terlalu rumit, nanti kita semua berasap ya. Kita lihat dari tabel, nanti saudara di rumah boleh coba. Oke, dari ayat-ayat yang ada dipandu dengan seri 8, nanti saudara akan lihat betapa luar biasa semua detailnya. Oke, kita lihat dari tanggal 25. Ya, 10 tulah dimulai itu adalah tulah darah, berlangsung berapa hari tadi? 7 hari. 7 hari kalau kita lihat di kalender, dihitung maju 7, maka hari Jumat tanggal 2 tulah darah berakhir. Ya. Tulah darah berakhir. Nah lalu setelah tulah darah berhenti, Musa datangin Firaun di tanggal 3. Ya. Lalu menyatakan tulah katak. Di tanggal 3 Musa datang kepada Firaun menyatakan tulah katak dan tulah katak pun dimulai. Ya, ini referensi Keluaran 8, 1-6. Nah di saat tulah katak terjadi, tadi yang sudah disebutkan, Musa datang lagi kepada Firaun. Kapan kamu mau tulah ini diberhentikan? Firaun jawab, besok. Berarti tulah katak berhenti di tanggal 4. Esok kan besoknya. Tanggal 4 di hari Minggu tulah katak berakhir. Nah, tulah katak berakhir, dimulailah tulah nyamuk. Ya, langsung dalam hari yang sama. Tulah nyamuk dimulai di tanggal 4. Karena tanggal 4 betul. Tanggal 4 tulah nyamuk dimulai. Lalu setelah itu besoknya, ya kita lihat tanggal 4, tulah nyamuk ini adalah tulah lanjutan dari tulah katak. Ya, tulah nyamuk ini adalah tulah lanjutan dari katak. Jadi di hari yang sama tulah katak berhenti, tulah kutu atau tulah nyamuk langsung dimulai. Kenapa kita tahu demikian? Karena tidak ada firman yang menyatakan Musa datang pada Firaun untuk memperingati atau bagaimana. Jadi Tuhan langsung bilang terjadi gitu. Jadi langsung terjadi di hari yang sama. Ngerti ya maksudnya ya? Kenapa kita tahu di hari yang sama? Karena Tuhan di Alkitab tidak memberitahukan untuk datang besok pagi atau apa, dia langsung terjadi di hari yang sama. Kelanjutan dari tulah katak. Ya. Ini nyamuk bukan nyamuk yang kayak kita lihat sekarang. Nyamuk ya kalau dilihat dari bahasa asli ini nyamuk kutu yang menghisap darah kecil-kecil dari debu jadi kutu. Makanya si
magician, apa tuh? Ahli sihir Mesir itu bisa ngikutin sampai tulah keberapa, ada yang ingat? Hah? Bukan, bisa ngikutin imitate the magic sampai tulah katak doang. Ya, makanya si Firaun kan, ahli sihir saya juga bisa gitu kan. Tapi di tulah ketiga, si kutu ini, lice ini diubah dari apa? Debu. Dari debu kecil semua jadi kutu. Makanya si ahli Mesir ngomong ini tangan Tuhan. Karena debu itu benda mati. Berubah jadi kutu, itu kalau bukan Tuhan siapa yang bisa bikin benda mati jadi benda hidup, saudara. Makanya langsung si magician give up. Ini tangan Tuhan, mereka bilang, mereka mengakui. Ya, jadi sekali lagi karena tidak ada dicatat, tidak ada firman Allah menyampaikan pesan kepada Firaun, maka terjadi di hari yang sama setelah tulah katak selesai. Lalu tanggal 5 itu adalah peringatan tulah lalat pikat. Peringatan tulah lalat pikat, saudara lihat tuh di tabel paling bawah lalat pikat. Tuhan kan kasih tau kan suruh bangun pagi-pagi kan untuk lalat pikat. Itu tuh jadi Tuhan tanggal 5 pagi-pagi Musa datang kepada Firaun. Kasih peringatan tentang tulah lalat pikat. Dan Musa berkata di Keluaran 8 ayat 20, besok tulah lalat pikat akan dimulai. Berarti tanggal berapa besok? Tanggal 6. Tanggal 6 di hari Selasa tulah lalat pikat dimulai. Ya. Jadi itu Keluaran 8, 20-23, Musa memperingati di pagi-pagi, itu tanggal 5 bulan 1 Senin, bahwa besok yaitu tanggal 6 bulan 1 Selasa, tulah lalat pikat akan dimulai. Ya. Lalu di Keluaran 8 ayat 29, dikatakan bahwa lalat pikat akan dijauhkan. Jadi di Keluaran 8 ayat 29 kita baca deh, Keluaran 8 ayat 29. Keluaran 8 ayat 29. 29. Ya. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuhanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan kapan? Besok, berarti tanggal berapa? 7, tanggal 7 tulah lalat pikat berakhir. Nah lalu tanggal 7 itu pun diberikan peringatan tulah sampar besok. Jadi udah berakhir hari yang sama tanggal 7 dikasih peringatan tulah sampar akan terjadi. Ya, kita lihat di Keluaran 9 ayat 5. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya apa katanya? Besok. Berarti tanggal berapa? Sampar dimulai? 8. Besok tulah sampar dimulai. Nah lalu tanggal 8 sampar dimulai, Firaun tetap tidak membiarkan umat Israel pergi, maka Allah langsung menimbulkan tulah barah di hari yang sama. Ya ini kayak katak dan nyamuk gitu, di hari yang sama tanpa peringatan langsung terjadi. Tulah barah tanpa peringatan apapun. Ya. Keluaran 9 ayat 8 boleh dibuka, Keluaran 9 ayat 8. Ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangku penuh dan Musa harus mengamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Nah ini dimulai terjadinya sampar, ya, hari Kamis. Lalu, jadi sampar dan bara terjadi di hari yang sama, yaitu tanggal 8 bulan 1 hari Kamis. Ya. Lalu tanggal 9 itu adalah peringatan tulah hujan es, ya tanggal 9 kita lihat tuh hujan es ada di kolom yang di tabel yang bawah ada peringatan bangunlah pagi-pagi kan di Keluaran 9 13, ya jadi itu adalah di Jumat pagi. Di Jumat pagi Musa datang kepada Firaun memperingatkan tentang tulah hujan es yang akan terjadi besok. Kita lihat Keluaran 9 13 Cel. Keluaran 9 ayat 13. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah peringatan inilah yang diberikan di tanggal 9 bulan 1 di hari Jumat. Lalu keesokan harinya hujan es dimulai, tanggal 10 hujan es dimulai. Ya. Setelah Firaun tidak mau membiarkan umat Israel pergi, Allah memberitakan Musa di tanggal 9 bulan 1 untuk memperingatkan Firaun bahwa besoknya tanggal 10 akan terjadi hujan es. Coba ayat 18 Sel.
Keluaran 9 ayat 18. Tuh ya, ini maksudnya besok hujan es. Lanjutan dari yang tadi. Jadi Musa datang pada Firaun pagi-pagi, ini message-nya. Sesungguhnya apa? Besok, berarti kapan hujan es dimulai? Tanggal 10, kan tadi tanggal 9 memberikan peringatan di pagi-pagi. Besoknya berarti tanggal 10 hujan es dimulai, tulah hujan es dimulai. Ya. Nah di tanggal 10 itu pun diberikan peringatan ya, bahwa besok akan terjadi tulah belalang. Jadi hujan es terjadi di hari yang sama pun diberikan lagi peringatan bahwa tulah belalang akan terjadi besok. Ya. Keluaran 10 ayat 4. Keluaran 10 ayat 4. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok, ya kan, aku akan mendatangkan, berarti belalangnya mulainya hari apa datangnya? Tanggal 11. Jadi tanggal 10 tuh peringatannya dulu. Ini ngomongnya tuh ini, di tanggal 10 ngomong gini. Berarti belalangnya nyampe di Mesir tanggal 11. Dikatakan di buku seri 8, tanggal 10 tuh waktu peringatan dimulai, belalangnya udah mulai terbang semua menuju ke Mesir. Tiba di tanggal 11, import ya, import belalang. Ya, belalang dari seluruh muka bumi, tanggal 10 ketika Tuhan menyatakan besok, belalangnya semua masuk ke, belalang terbangnya gitu nggak sih bunyinya? Pokoknya masuk tanggal 11, belalangnya masuk ke Mesir. Ya, maka tanggal 11, hari Minggu tulah belalang dimulai. Nah, tepat setelah tulah belalang selesai, datanglah tulah gelap gulita. Ya. Di keluaran tadi yang nih tadi yang saya bilang pas tanggal 10 belalangnya bermigrasi. Coba kita lihat keluaran 10 ayat 13. Ngantuk guys? Keluaran 10 ayat 13. Mau masuk gelap gulita langsung main tidur ya. Keluaran 10 ayat 13. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur. Tuh kan, melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Jadi angin timur pagi-pagi tanggal 11 nyampe belalangnya. Jadi dari tanggal 10 semuanya migrasi ke Mesir. Ya, ngerti ya? Jadi tanggal 10 mulai migrasi, tanggal 11 arrive gitu ya, surprise datang si belalangnya. Oke. Lalu setelah tulah belalang selesai, gelap gulita langsung terjadi. Dan terjadi selama 3 hari. Kita lihat keluaran 10 ayat 22. Tulah belalang selesai tanggal 11. Sehari kan, lalu tepat setelah tulah belalang di tanggal 12 selesai, tulah gelap langsung dimulai. 10 ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangan ke langit. Nah ini terjadi selama 3 hari. Berarti kalau tanggal 12 tulah gelap gulita dimulai, 3 hari kemudian sampai tanggal 15. Ya, tanggal 15. Nah, jadi tanggal 13 itu hari kedua tulah gelap, 14 itu hari ketiga tulah gelap, yaitu Paskah, ya kan? 15 tulah anak sulung terjadi. Jadi kalau orang Yahudi itu satu hari itu dari jam 6 sore ke jam 6 sore. Nah jadi si tulah anak sulung itu terjadi itu udah ketika masuk 6 PM di tanggal 15 gitu loh, ngerti ya? Dan terjadinya itu di jam 12 malam. Dan setelah ini apa yang terjadi? Exodus di malam yang sama saat itu juga. Jadi ngerti ya? Loh kalau kita dihitung, kalau lihat di kalender lagi, kalau terus dihitung maju, menyeberangi Laut Merah, itu tanggal 21 atau dari mana? Karena setelah Exodus disuruh jaga 7 hari, ya kan? Unleavened bread, makan roti tidak beragi. Jadi setelah 7 hari berlalu, yaitu tanggal 21 dari sejak Paskah, tanggal 21 mereka menyeberangi Laut Merah. Jadi bisa dilihat seperti itu kronologinya. Ya. Terus nanti dihitung lagi tanggal 24 mereka tiba di Mara dan seterusnya. Ada hitungannya semuanya saudara, kita nggak bahas malam ini yang ke situ. Keluaran 12 pas 1 sampai 2 pas 1 sampai 42 kita baca Keluaran 12 pas 1 sampai 42. Yuk, 1, 2, 3.
Ya. Jadi ini di tanggal 15 di malam yang sama setelah tulah anak sulung terjadi, mereka keluar dari Mesir. Ya. Nah, di tanggal 14 bulan 1 yaitu hari Rabu, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk merayakan Paskah. Nah, kita lihat saudara, di tanggal 10 bulan 1, itu kan tulah hujan es dimulai. Sebelumnya kan ada tulah sampar dan tulah barah kan. Nah tapi Tuhan tekankan gitu pada tulah sampar dan tulah barah, tidak ada satupun sampar dan barah yang kena kepada ternak orang Israel. Gak ada satupun. Tujuannya apa coba? Bisa jaga Paskah, luar biasa gak Tuhan kita? Gak ada satupun yang mati. Dijaga ternaknya untuk mempersiapkan tanggal, karena kan kalau sebelum tanggal 14, tanggal 10 mereka harus mulai observe atau apa sih namanya? Memilih dan memperhatikan ada cacat gak selama 3 hari binatang itu kan. Jadi tanggal 10 mereka mulai, Tuhan perintahkan ada di Keluaran. Tanggal 10 suruh mulai observe atau perhatikan binatang itu, pastikan tidak bercela selama 3 hari. 14 diberikan kepada Tuhan, luar biasanya sama Tuhan dilindungi semua ternaknya. Supaya bisa menjaga Paskah. Ditekankan sama Tuhan, berapa kali diberikan perbedaan kepada orang Israel. Ya. Amazing gak saudara? Gak ada yang kebetulan semuanya. Ya. Referensi Keluaran 9 ayat 7, Keluaran 12 ayat 3. Coba kita lihat Keluaran 9 ayat 7, ini ayatnya. Keluaran 9 ayat 7. Luar biasa gak guys? Amazing ya? Ini dari hati gak nih? Oh iya oke. Keluaran 9 ayat 7. Yuk 1, 2, 3. Luar biasa nggak saudara? Gara-gara ini bisa jaga hari raya Paskah. Ya. Lalu Keluaran 12 ayat 3. Keluaran 12 ayat 3. Yuk 1, 2, 3. Tanggal 10 bulan 1 disuruh ambil domba-domba, di-observe, diperhatikan. Dilihat selama 3 hari ada cacat atau enggak. Baru tanggal 14 diberikan kepada Tuhan. Luar biasa sekali kan saudara. Lalu 7 hari setelah merayakan hari raya roti tidak beragi, yaitu dimulai tanggal 14 kan, jadi Paskah, di hari Paskah pun mereka disuruh menjaga hari raya roti tidak beragi, makan roti tidak beragi selama 7 hari. 7 hari setelah tanggal 14 berarti tanggal 21 jatuh di hari Rabu juga, umat Israel menyeberangi Laut Merah. Ya, Keluaran 13 ayat 3, dicatat aja saudara, Keluaran 13 ayat 3, ayat 4 dan ayat 6. Ya. Boleh kita baca ayat 6-nya, Keluaran 13 ayat 6. Jadi saudara gak kebetulan ya, kita itu beribadah di hari Rabu. Saudara ngerti sekarang? Rabu itu keluar dari Mesir, maksudnya Paskah, dan juga Rabu itu adalah menyeberangi Laut Merah. Event besar terjadi semua di Rabu saudara. Jadi bukan randomly, oh Rabu ya random, kenapa Rabu ya? Karena biblical saudara. Paskah itu penting loh saudara, ingat kan kejadian Paskah apa yang terjadi? Malaikat maut kan melewati seluruh tanah Mesir kan? Lalu yang ada di doorpost-nya atau di pintunya kalau ada darah anak domba, maka dilewat sama malaikat maut. Ini kan melambangkan apa saudara? Penebusan Yesus Kristus kan, kalau kita ada darah Yesus, kita dibebaskan dari segala dosa dan maut. Ya, ini peristiwa yang besar terjadi di hari Rabu. Ya. Oke, tadi Keluaran berapa? 13 ayat 6, kita baca 1, 2, 3. Nah, jadi setelah dari tanggal 14, 7 hari kemudian, setelah beres merayakan hari raya roti tidak beragi, tanggal 21 mereka menyeberangi Laut Merah. Kesimpulan. Kakak UT, tolong kakak UT. Aduh, speechless. Oke. Guys, kalau nggak suka firman Allah bahaya loh. Harusnya, aduh kok kesimpulan sih, sedih harusnya.
Oke, kesimpulan. Firman Allah adalah firman kebenaran yang tidak ada dusta satu titik pun. Ya. Jadi kita udah lihat malam ini, firman Allah dongeng apa fakta? Fakta. Kalau itu fakta harus ada tanggal, harus ada harinya. Setuju? Kalau nggak ada hari dan tanggal itu dongeng. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa Alkitab adalah fakta. Peristiwa nyata yang terjadi, yang pernah terjadi dalam sejarah. Baru ada, saya melihat ada video saudara, ditemukan di dasar Laut Merah tulang-tulang binatang kuda, tulang pelvik, tulang tengkorak yang ada di dasaran udah berkerak gitu. Dan yang luar biasa ditemukan roda terbuat dari emas, roda keretanya Firaun. Semua ada di dasar Laut Merah. Fakta nggak saudara jadinya? Kalau begitu, kalau semuanya catat di Alkitab akan terjadi kalau gitu. Nubuatan tentang akhir zaman yang sudah dicatat akan terjadi nggak? Pasti terjadi. Kalau begitu bagaimanakah kita harus hidup di zaman akhir ini? Ya. Tanggal yang Tuhan telah tetapkan tidak akan bisa diubah oleh manusia. Ya, semua sudah ditetapkan. Tapi memang tidak ada yang tahu ya. Kalau ada yang ngeklaim tanggal segini kiamat itu nabi sesat. Ingat itu ya, tidak ada yang tahu hanya Allah Bapa di surga. Kita lihat Mazmur 136 ayat 7 sampai 9. Mazmur 136 ayat 7 sampai 9. 136, Mazmur 136 ayat 7 sampai 9. Oke, 1, 2, 3. Matahari untuk menguasai siang, usahanya untuk selama-lama kasih setianya. 9. Bulan dan bintang-bintang. Ya kita harus benar-benar bersandar kepada firman dan kita harus mengerti kalendernya Tuhan saudara. Bagi jemaat kudus di akhir zaman, ya, satu hari yang kita nantikan apa? Apa yang saudara nantikan? Hah, penghakiman? Seram. Satu hari keselamatan. Kalau untuk orang dunia hari untuk orang yang hidup dalam terang dalam firman menjadi hari keselamatan. Ya, keselamatan. Tuh ngomong Yesi. Ini adalah hari pembebasan kita semua dari dunia ini. Amin. Mau saudara dibebaskan dari dunia ini yang semakin tidak baik-baik saja, saudara? Ya. Kedatangan yang kedua itu semua sudah dicatat dalam kalender Tuhan, dalam Kairos. Kita lihat Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Jadi kalau kita lihat dari yang kita pelajari malam ini ya, Tuhan itu enggak melakukan secara random saudara. Betul kan? Semua yang terjadi itu sudah ditentukan dengan segala maksud gitu. Jadi kalau gitu semua yang terjadi di akhir zaman apakah random? Enggak. Ya, kita ada di sini hari ini pun apakah random? Enggak. Ya. Wahyu 1 ayat 3. 1, 2, 3. Membaca, mendengar, menuruti firman Tuhan. Ya, waktunya sudah dekat. Kata waktu di sini Kairos, menunjuk kepada kalendernya Tuhan. Hari dalam kalendernya Tuhan. Waktu di mana kita semua dibebaskan ke surga. Maka dengan menghitung hari-hari yang ada di Alkitab, kita akan memperoleh hikmat dan pengertian akan kehendak Tuhan. Jangan salah saudara, akhir zaman dikatakan akan seperti zamannya Nuh. Nuh itu menghitung hari kan, dia benar-benar ada kalendernya Nuh kan, kalender di zaman dia. Bahkan bangun bahtera berapa lama itu ada hitungannya. Hujan turun berapa lama ada hitungannya. Di dalam bahtera berapa lama ada hitungannya. Bahkan 7 hari sebelum air bah datang pun ada hitungannya. Hari ini pun sama dengan kita saudara. Jadi kalau kita hidup random ya nggak akan ketemu. Tapi kalau kita benar-benar memperhatikan waktunya Tuhan, kita akan ketemu dengan hari itu. Amin. Penutupnya Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12, dengan penutup yes. Oh no. Oke, 1, speechless 1, 2, 3. Kalau kita menghitung waktunya Tuhan yang kita pelajari seperti hari ini dan seterusnya, kita akan memperoleh kebijaksanaan. Bijaksana apa di sini maksudnya saudara? Hikmat. Hikmat mengerti akhir.
Jangan sampai seperti gadis yang bodoh. Sama-sama menunggu mempelai laki-laki. Tapi mereka tidur, tidak peduli, tidak mengerti, tidak mempersiapkan diri. Jadi inilah saat kita saudara, ini benar-benar loh ya. Perang itu bisa intens kapan aja. Ini masih terjadi loh, perang bukan udah berakhir. Bisa intens, bisa kalau amit-amit nih ya, si rudal nyasar ke jadi kita itu hidup di zaman yang anytime bisa. Tapi satu hal saudara, satu hal yang harus saudara ingat ya. Wahyu 7:3-4 dikatakan angin, 4 mata angin itu tidak akan diturunkan sebelum siapa itu? Harus jadi kita semua kan? Berarti sekarang Tuhan lagi nunggu apa sebenarnya? Cuma nunggu itu saudara. Cuma nunggu kita selesai dimateraikan oleh apa? Sering belajar firman Tuhan, mengerti dengan benar, dengan jelas dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika jumlahnya genap, ketika jemaat kudus di akhir zaman selesai dimaterai, apa yang terjadi? Great Tribulation dimulai. Ingat itu. Hari ini saudara, please kita semua harus selalu bersama, amin. Jangan ada yang dari kita terhilang. Tugas kita apa? 2 hal. Wah, luar biasa sekali. Ciute, cap, bukunya cap. 2 hal ini tugas utama kita. Beneran saudara, jangan pikirkan setan akan buat kita terdistract, terkecoh. Kita sibuk sama yang lain sampai lupa 2 hal ini. Materaikan diri kita, baca kitab, baca sejarah penebusan. Terus saudara sampai kita mengerti dan menginjil. 2 hal ini aja. Yang lainnya itu cuma penyokong hidup kita untuk 2 hal ini. Oke? Kayaknya Komon harus ada ayat hafalan deh kayaknya. Oke, kita tutup dengan doa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kau berikan. Bapa, biarlah kau sertai kami di akhir ini sehingga kami tidak menyia-nyiakan setiap waktu, kesempatan yang kau berikan. Bapa, terima kasih sampai hari ini kau terus membimbing kami, memegang setiap dari kami. Engkau sudah berulang kali memperingati kami tentang hari akhir. Biarlah kami mengambilnya dengan serius ke dalam kehidupan kami. Biarlah ada perubahan yang benar nyata terjadi. Biarlah mulai hari ini kami benar-benar semakin lebih sungguh-sungguh seperti Henokh yang mulai berjalan bersama dengan Engkau setelah melihat hari akhir. Kami percaya kami telah melihat hari akhir itu Tuhan. Dan kami ingin berjalan dengan Engkau. Memateraikan diri kami dengan firman-Mu, membaca Alkitab dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih rajin, membaca buku seri sejarah penebusan, dan kami terus Bapa menginjil tanpa henti, sehingga sesuai dengan kehendak-Mu, semua dapat terjadi sesuai dengan waktu kalender-Mu. Biarlah kami semua hidup di dalam kalender-Mu, menjadi tokoh-tokoh utama dalam sejarah penebusan, dan kami mendedikasikan hidup kami sampai akhir. Pegang tangan kami Bapa sampai akhir, dan jangan biarkan kami terhilang. Biarlah kau jaga gereja kami dengan sabib-sabib kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah firman terang menyingkirkan segala kegelapan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu Bapa. Sehingga nafas kehidupan menghembuskan setiap kegelapan yang ada. Mengekspos dan membersihkan semuanya. Hanya dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kemuliaan, kedahsyatan-Mu menyertai setiap jemaat kudus dan keluarga kami semua. Amin. Tutup dengan doa Bapa kami. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, let your kingdom come and your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Amin, thank you. Masih ada makanan? Boleh, kalau ada yang masih mau makan silakan, atau yang mau take away, boleh ya? Boleh. Guys, udah lama nggak foto nih, boleh nggak kita foto? Kalau boleh kita foto yuk di sini, boleh kumpul sebelum pulang? Boleh kumpul di ini? Boleh dong, ikut. Semua yang hadir ikut foto ya, buat kenang-kenangan. Kalau orang foto
Ayo kita foto dulu. Kita foto dulu sebelum pulang.